Hai kids, gimana nih kabarnya? Semuanya luar biasa? Wow, kalau udah keren banget kayak gini, yuk kita berdoa dulu sebelum memuji nama Tuhan. Mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu yang terus berlimpah. Saat ini kami mau datang di hadapan-Mu untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Wah, coba kakak mau ajak semuanya nih untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau kasih pujian yang terbaik buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Yang mau lebih kelas kata bilang amin. Keren, tepuk tangan sama-sama. Pokoknya kita nyanyinya yang semangat, pakai gerakannya, oke? Ikutin kakak. Give me oil in my lamp, keep me burning. Very good. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of. Dari awal bisa ya. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Very good. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Ke sebelah kiri adik-adik dulu. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Wah, semuanya udah keren. Tapi biar lebih semangat gimana ya, kita cepetin ya. Jadi gerakannya harus lebih fokus, jangan ada yang salah. Oke. Yuk tepuk tangan lagi buat Tuhan. Dari awal ya, pakai gerakan. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Mana suaranya? Give me oil in my lamp, keep me burning. Bagus. Keep me burning till the break of day. Dari kiri adik-adik lagi. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Wah, kakak mau nih kita lebih semangat lagi ya. Yuk, gerakin seluruh badannya. Pokoknya harus lebih fokus lagi ya. Wow, very good. Sama-sama bilang. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Lagi. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Wow, kasih dong kemuliaan buat Tuhan. Bilang haleluya. Wow, so good. Kita semua sudah menyala-nyala, amin. Amin. Wow, yuk sekarang bawa pujian yang terbaik. Kita bawa hati kita untuk memuji Dia lebih lagi, amin. Yuk angkat kedua tanganmu adik-adik. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Angkat pujianmu. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Bagus. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Very good adik-adik. Kita mau dari awal angkat pujian ini ya. Sama-sama bilang. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, Ya penghibur kita, menara kekuatan. Biarlah semua
firman-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari puji namanya, mari sembah Tuhan. Sambil angkat tanganmu adik-adik bilang haleluya. Dia layak dipuji, Dia layak disembah adik-adik. Ayo bilang haleluya. Tuhan sungguh besar. Oh Yesus, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi, ayo kita katakan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ayo kasih kemuliaan buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sungguh besar. Kau layak terima pujian penyembahan kami. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Biar kami duduk diam, fokus sama firman Tuhan. Pimpin setiap kami untuk jadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, seneng banget nih lihat adik-adik yang tetap setia ibadah bareng-bareng. Apalagi tadi semangat dan sungguh-sungguh banget memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, sekarang kita mau fokus untuk terima isi hatinya Tuhan Yesus lewat firman yang mau kita simak ya. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari kitab Markus pasal 20, ayat pertama sampai ayat ke-20. Judul perikopnya, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ketika itu, Tuhan Yesus baru aja turun dari perahu. Ia dihampiri oleh seorang yang kerasukan roh jahat. Alkitab mencatat bahwa orang itu sudah kerasukan siang dan malam, bahkan pukul-pukul diri sendiri. Kalau adik-adik jadi penduduk Gerasa, apa yang adik-adik mau lakukan? Penduduk Gerasa udah coba tahan orang itu, bahkan dirantai. Tapi tetap lepas dan berteriak-teriak, ganggu orang lain sambil terus pukul-pukul diri sendiri. Orang yang kerasukan roh jahat itu menghampiri Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memerintahkan supaya roh jahat itu keluar dari tubuh orang yang dirasukinya.
Ternyata orang itu nggak hanya kerasukan satu roh jahat, tapi banyak roh jahat sekaligus. Makanya orang-orang di sana kewalahan untuk bantuin orang itu. Alkitab juga mencatat bahwa roh jahat itu tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Ayat 7 bilang kayak gini, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Wah, roh jahat yang gak bisa dikontrol sama penduduk Gerasa itu ternyata tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus kemudian menyuruh seluruh roh jahat itu untuk pindah dari orang yang dirasuknya ke babi-babi yang sedang ada di sebuah lereng dekat situ. Akhirnya seluruh roh jahat pindah ke babi-babi itu. Dan orang yang tadinya kerasukan roh jahat sekarang sudah duduk, sudah pulih kembali. Berita ini jadi viral di seluruh daerah itu, daerah Gerasa. Waktu Tuhan Yesus sudah mau pergi lagi naik perahu, orang yang tadinya kerasukan minta supaya bisa ikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus suruh dia untuk pulang ke rumahnya dan menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi dia. Ayat 19 bilang kayak gini, Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Alkitab kemudian mencatat bahwa semua orang dibuat heran karena hal yang Tuhan Yesus lakukan adalah hal yang luar biasa, sebuah mujizat. Tuhan Yesus hebat ya, dia berkuasa atas segala hal, bahkan atas roh-roh jahat. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya kuasa, kita punya Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 12 bilang bahwa ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita bisa melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Seperti iblis yang gak punya kuasa di hadapan Tuhan Yesus, iblis juga gak punya kuasa atas kita, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik gak perlu takut sama iblis, gak perlu takut sama hantu. Percaya deh, Roh Kudus di dalam kita jauh lebih besar dan lebih hebat dibanding si iblis. Siapa nih yang masih suka merasa takut? Rasa takut itu hal yang wajar, bukan berarti kita nggak boleh sama sekali merasa takut loh. Tapi rasa takut yang wajar adalah rasa takut yang bisa kita kontrol. Kalau adik-adik sampai nahan pipis malam-malam karena takut ke toilet, udah berlebihan tuh rasa takutnya, nggak terkontrol. Supaya nggak takut, adik-adik bisa jalan sambil berdoa atau sambil nyanyi biar nggak sepi. Selalu ingat bahwa roh jahat nggak bisa main-main menakuti adik-adik karena adik-adik adalah anak Tuhan. Sudah ditebus sama darah Tuhan Yesus yang mahal di kayu salib. Kerjaannya roh jahat ternyata nggak cuma menakuti adik-adik loh. Kalau kita lihat cerita tadi, orang yang dipengaruhi roh jahat bisa melakukan hal-hal yang jelek. Kayak pukul-pukul diri sendiri, teriak-teriak gangguin orang sepanjang hari. Seringkali roh jahat juga bisa bujuk kita untuk lakuin hal-hal yang jelek, yaitu perbuatan dosa. Contohnya, ketika adik-adik naik kelas dan masuk kelas yang baru nih kemarin, rasanya susah bangun pagi karena biasanya liburan bangun siang. Iblis bisa tuh bujuk adik-adik untuk ngomel, untuk kesel, karena harus bangun pagi dan menghilangkan sukacita adik-adik. Tapi adik-adik tetap bisa memilih untuk gak ngomel, untuk tetap menjaga sukacita. Ketika adik-adik main sama teman di sekolah, kadang-kadang ada aja ya teman yang ngeselin. Iblis seringkali pengen supaya kita ejek dia, atau kita jauhin aja karena dia mainnya kasar dan mau menang sendiri. Tapi kita tetap bisa memilih untuk kasih tahu baik-baik, atau laporin aja ke gurunya daripada kita berantem. Dengan memilih untuk nggak dengerin bujukannya si iblis, kita menang. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita juga disenangkan. Kita harus menang dan mengalahkan yang jahat, mengalahkan setiap keinginan daging kita. Kakak mau lihat dong adik-adik yang menang lawan si iblis, lambaikan tangannya. Wah, adik-adik hebat. Tetap andalkan Roh Kudus untuk mengalahkan si iblis ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman hari ini. Kami belajar bahwa kami punya Roh Kudus yang jauh lebih besar dari roh-roh jahat apapun. Dan kami mau belajar untuk terus andalkan Roh Kudus dan gak mau dengerin bujukannya si iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom parents, selamat memasuki tahun ajaran yang baru dan semangat bagi parents yang mendampingi anak-anaknya beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Bagi sebagian anak akan mudah untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan pertemanan yang baru. Namun ada sebagian anak yang mungkin memiliki kendala di dalam hal ini. Bahkan seringkali berakhir menjadi korban bullying secara emosional.
Alkitab mengajarkan bahwa pergaulan yang kita jalani membawa pengaruh dan pasti turut membentuk karakter setiap kita. Parents memiliki tugas untuk membantu anak-anak belajar bagaimana memilih teman dengan bijak. Anak-anak memerlukan bantuan kita karena mereka adalah pribadi yang naif dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Berada dalam pergaulan yang salah tanpa anak sadari, mereka akan mengadopsi sifat-sifat buruk dan mungkin menderita sebagai akibatnya. Berikut adalah 3 kategori yang perlu anak pahami untuk membantu mereka menentukan bagaimana mereka bisa mendapatkan pertemanan yang tepat. Yang pertama, sikap. Sikap merupakan pola pikir yang terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Sikap dapat diungkapkan dengan kata-kata atau seringkali melalui perilaku dan bahasa tubuh. Beberapa peringatan mengenai sikap yang mungkin muncul pada orang-orang yang menjadi teman adalah: apakah orang tersebut memiliki sifat pemarah? Amsal 22 ayat 24-25 mengingatkan agar tidak bergaul dengan seorang pemarah. Karena anak-anak nantinya tidak terbiasa dengan keadaan tersebut dan anak menjadi tidak terluka. Ini adalah satu pencegahan. Anak yang dikondisikan menjadi sasaran kemarahan temannya akan menjadi anak yang memiliki citra diri yang negatif. Mereka akan merasa layak diperlakukan demikian. Kemudian pertimbangan lainnya, apakah orang tersebut memiliki sifat materialistis? Cara umum yang dilakukan oleh anak untuk mengekspresikan materialistis adalah dengan terlalu terpikat pada properti atau kebendaan. Anak yang demikian akan marah jika tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya atau bahkan ketahuan mengambil sesuatu yang menjadi kepunyaan anak kita. Melalui poin ini, anak akan bisa menilai bagaimana orang tersebut dapat menjadi teman yang buruk dan menyebabkan anak kita kehilangan atau terluka di kemudian hari. Poin yang ketiga, apakah orang tersebut memiliki sifat yang kasar? Sifat kasar di kalangan anak seringkali diekspresikan melalui kata-kata dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Anak-anak perlu diperingatkan bahwa hal itu tidak berkenan kepada Allah dan harus diungkapkan. Anak perlu mengerti bahwa mereka tidak boleh ikut serta di dalam perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan hasil seperti ini. Poin penting yang perlu parents ungkapkan kepada anak yang kedua adalah tentang perilaku. Perilaku yang positif seperti kesetiaan dapat menjadi referensi di dalam memilih teman. Anak perlu diperkenalkan kepada nilai memiliki seorang sahabat sejati yang setia. Sahabat yang memberi semangat, membimbing, bisa membantu anak dan menguatkan diri mereka. Kemudian perlu diperlihatkan perbandingannya bila memiliki teman yang perilakunya negatif, yaitu seseorang yang mengabaikan atau mengolok-olok mereka di saat mereka sedang di dalam kesulitan. Poin yang ketiga, pertimbangan untuk memilih teman yaitu ucapan. Markus 7 ayat 14-23 mengajarkan bahwa ucapan lisan yang kita ucapkan sesungguhnya adalah cerminan yang keluar dari hati kita. Anak perlu belajar waspada terhadap mereka yang seringkali berbicara buruk mengenai orang lain, karena kemungkinan besar mereka juga akan berbicara buruk tentang setiap kita. Teman yang baik akan menyatakan kebenaran dan tidak menyembunyikan informasi. Anak hendaklah dilatih untuk memiliki teman yang memiliki tutur kata yang ramah. Parents, pada saat kita menanamkan nilai-nilai yang baik pada anak sebagai panduan bagaimana mereka memilih pertemanan, tetaplah bersungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan untuk hikmat dan kebijaksanaan, lebih lagi di dalam membimbing anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, Engkaulah perlindungan yang kuat. Kami aman di dalam-Mu karena Engkau menjaga kami. Jagailah kami dari cuaca yang ada, supaya kami bisa terus sehat. Tuhan Yesus, jagailah juga Opa Niko dengan keluarganya dan semua hamba-hamba-Mu di dalam perlindungan-Mu. Tidak ada yang jahat ataupun sakit penyakit dapat menjamah mereka. Demikian pun kami semua ya Tuhan. Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.